Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnisa, NPM 202010029. Di sini, saya akan memaparkan materi ekonomi manajerial yang berjudul Struktur Pasar, yang dibimbing oleh Bapak Yahya SEMM. Yang pertama, pengertian pasar dan struktur pasar. Yang kedua, karakteristik struktur pasar. Yang ketiga, jenis pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur, di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah, pembelian, dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Karakteristik pasar. Yang pertama, jumlah dan besar penjual dan pembeli. Apabila penjual menjual produk dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengonsumsi produk yang sejenis. Yang kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan. Apakah suatu produk yang homogen atau unik, sehingga tidak ada penjual lain yang bisa mensubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Yang ketiga, kemudahan keluar masuk pasar. Harus bisa membandingkan dalam hal perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomis. Apakah perusahaan memiliki kemudahan dalam keluar masuk pasar, atau sebaliknya? Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual tidak terbatas. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pembeli dapat dengan bebas memilih produk. Yang kedua, tidak terdapat hambatan dalam mobilitas berbagai macam sumber. Yang ketiga, ekonomi dari suatu usaha ke usaha lain. Yang keempat, dapat memaksimalkan efisiensi. Yang kelima, kebebasan memilih dan bertindak. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen atau pembeli dalam satu barang tertentu. Yang ketiga, persaingan sempurna yang memberikan ongkos sosial. Yang keempat, distribusi mendapatkan yang tidak merata. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar jenis ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang.
Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna mempunyai bentuk-bentuk pasar antara lain. Yang pertama, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Sekian pemaparan materi struktur pasar dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.